Halo semuanya, di video ini saya nggak akan bahas tentang tutorial, tapi mungkin di sini saya akan coba sharing terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sama kalian ya. Jadi salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan adalah gimana caranya supaya jaringan lokal kita itu bisa diakses melalui jaringan internet gitu. Jadi sebetulnya banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengekspos sebuah server supaya bisa diakses dari jaringan internet. Tapi poin utamanya adalah kita memerlukan yang namanya IP public gitu ya. Dan untuk mendapatkan alamat IP public, kita itu harus berlangganan ke ISP. Nah, mungkin di sini saya coba bahas sedikit mengenai ISP-nya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, agar nantinya semua resource yang kita jalankan di private network, misalkan di sini di rumah ya, itu bisa diakses melalui jaringan internet ya, syaratnya kita harus memiliki yang namanya alamat IP public static. Jadi nggak sebatas alamat IP public aja ya, tapi idealnya adalah alamat IP public yang static, bukan yang dynamic. Kalau yang static kan dia tetap nggak akan berubah-ubah. Kalau yang dynamic itu bisa saja berubah-ubah di waktu-waktu tertentu. Yang mana itu kurang ideal kalau nanti kita gunakan untuk remote access ke jaringan lokal. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan alamat IP public static ini, biasanya kita harus berlangganan internet yang sifatnya dedicated connection. Jadi sebetulnya layanan internet itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang sifatnya dedicated atau simpelnya ada yang sifatnya untuk rumahan gitu ya, yang sering kita pakai, atau yang sifatnya seluler untuk di smartphone atau perangkat-perangkat yang mobile gitu. Tapi kurang lebih biasanya yang menyediakan alamat IP public static itu biasanya yang dedicated. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk ruang lingkup perkantoran gitu. Jadi untuk kebutuhan bisnis atau apapun itulah ya, yang mana misalkan di satu kantor dia menjalankan aplikasi yang harus bisa diakses secara publik gitu. Dan koneksinya pun harus terjamin bagus, tidak boleh ada downtime dan sebagainya. Nah, biasanya itu menggunakan internet dedicated. Sebagai gambaran saja, kalau kita bandingkan, internet dedicated itu selain punya IP public static, ya dia pasti punya kualitas layanan yang jauh lebih bagus daripada internet rumahan. Ya, contohnya misalkan kalau kita bandingkan, kalau internet rumahan mungkin ada yang dapat alamat IP public gitu ya, walaupun dinamis, tapi sejauh ini kalau saya perhatikan, sekarang itu banyak yang hanya mendistribusikan alamat IP private. Jadi sebetulnya kalau cuma dapat IP private, ya kita bisa connect ke internet karena sudah melalui proses NAT dan sebagainya ya, tapi dari luar itu nggak bisa langsung masuk ke jaringan lokal kita. Nggak bisa kita langsung arahkan seperti itu. Nah, kemudian dari sisi bandwidth pun kalau misalkan dedicated, dia tuh sifatnya 1:1. Jadi kalau kita misalkan sewa yang 50 Mbps ya, kita pasti dapat 50 Mbps, bukan yang up to. Sedangkan kebanyakan internet untuk rumahan, sifat bandwidth-nya itu up to ya. Jadi kalau kita sewa 50 Mbps, ya kalau dapat 50 Mbps syukur, kalau enggak ya kita nggak bisa komplain gitu. Kemudian yang cukup membedakan di sini adalah dari sisi harga gitu. Karena dari kualitas layanannya pun berbeda antara dedicated dan internet rumahan, pasti dari harganya pun akan jauh berbeda. Sebagai contoh di sini, misalkan sekarang saya berlangganan internet rumahan dengan kecepatan 50 Mbps, itu kurang lebih harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan gitu ya. Sedangkan kalau saya ambil contoh dari salah satu provider, di sini harga layanan untuk 50 Mbps internet itu sekitar 19 jutaan. Ini yang dedicated ya, bukan yang untuk rumahan. Tapi intinya ya jauh lebih bagus dan pastinya dia sudah include dengan satu blok alamat IP public, kurang lebih seperti itu. Dan nanti alamat IP public ini ya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Ya misalkan salah satunya untuk akses ke server yang dijalankan di jaringan lokal gitu ya, entah di jaringan perkantoran atau apapun itu. Tapi intinya kalau misalkan kita yang menjalankan server rumahan, mungkin kalau dengan berlangganan internet dedicated itu kurang pas. Nah, seperti itu ya. Nah, solusi lainnya adalah ya kita bisa gunakan cara yang seperti ini. Jadi kebetulan ini adalah salah satu mekanisme yang saya terapkan juga gitu ya. Jadi anggaplah ini adalah jaringan di rumah saya seperti ini, ada beberapa perangkat, kemudian
untuk internetnya sendiri, di sini saya juga pakai internet yang rumahan, bukan pakai internet yang dedicated. Karena ya secara harga itu jauh lebih mahal gitu ya kalau yang dedicated. Makanya ya pakai yang rumahan aja, yang penting bisa connect ke internet. Nah, kalau misalkan saya ada kebutuhan supaya server yang ada di jaringan lokal, misalkan ya, itu bisa diakses dari jaringan internet, gimana nih? Kan tadi di awal saya sebutkan bahwa syarat utamanya itu adalah kita harus punya alamat IP public. Sedangkan internet di rumah kita itu nggak dapat alamat IP public. Nah, jadi salah satu cara yang saya gunakan untuk ngakalin ya, ini sebetulnya bukan cara yang ideal, tapi lebih ke ngakalin. Tapi ya hasilnya lumayan oke juga gitu ya. Jadi salah satunya adalah kita bisa jalankan VPS. Ya, jadi kalian berlangganan VPS di sini. Dan kebetulan yang saya jalankan di sini itu menggunakan MikroTik ya. Jadi MikroTik sendiri kan ada versi CHR-nya, Cloud Host Router, yang dia bisa dijalankan di environment cloud, kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya saya jalankan router MikroTik di cloud itu tujuan utamanya supaya dapat alamat IP public. Karena biasanya kalau kita berlangganan VPS, pasti itu sudah dapat alamat IP public. Nah, jadi IP public ini yang nanti saya akan manfaatkan untuk meng-forward traffic yang datang dari luar untuk diarahkan ke MikroTik yang ada di lokal. Nah, komunikasinya di sini kurang lebih nantinya kita perlu buatkan semacam network tunnel atau sederhananya mirip kayak VPN lah ya, seperti itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini mungkin bisa dijadikan salah satu opsi gitu ya. Kalau misalkan kita ada kebutuhan untuk bisa punya alamat IP public static. Nah, cuma memang di sini nggak full semuanya free gitu ya. Ada beberapa biaya layanan yang perlu kita siapkan gitu. Nah, salah satunya adalah ya sewa VPS itu sendiri. Nah, untuk sewa VPS ini sebetulnya relatif lah ya. Tapi sebetulnya dari yang saya coba sekarang, untuk sewa VPS jatuhnya lebih murah dibandingkan kita berlangganan internet dedicated. Karena ya sebetulnya yang kita incar alamat IP public statiknya aja. Nah, kalau yang saya coba di sini, harga VPS yang saya gunakan di sini sekitar 50 ribuan per bulan. Dan itu udah dapat alamat IP public static. Ya, jadi kalau 1 tahun ya kurang lebih sekitar 600 ribuan lah ya yang perlu saya keluarkan. Kemudian dari sisi konfigurasi juga nggak terlalu rumit gitu. Jadi simpelnya kita tinggal buat semacam network tunnel, kemudian nanti ada sedikit proses routing di dalamnya. Seperti itulah ya. Dan minusnya mungkin ya kita perlu biaya tambahan untuk beli lisensi MikroTiknya. Itu juga kalau misalkan kalau kalian nantinya mau pakai perangkat MikroTik atau CHR gitu. Nah, alasannya karena kalau di MikroTik CHR sendiri itu ada free tier-nya ya. Jadi free tier-nya itu dia bakal ngelimit 1 megabit per second per interface-nya. Jadi walaupun bandwidth di rumah kita itu 50 Mbps, tapi karena free tier tadi, jadi dia akan ngelimit hanya maksimum sampai dengan 1 Mbps saja. Nah, makanya supaya itu tidak terjadi atau biar bandwidth-nya lebih kenceng, saya upgrade lisensinya ke yang lebih tinggi. Nah, di sini saya dapat limit sekitar 1 gigabit per second. Jadi ya lumayan ya. Tapi bukan berarti di VPS ini saya dapat 1 gigabit koneksi internet di rumah saya ikut nambah juga. Ya tetap nanti akan ngikutin koneksi atau bandwidth yang kita sewa gitu ya. Kalau misalkan bandwidth di rumah ini 50 mega, ya berarti maksimum transfer yang ada di tunnel ini akan mengikuti bandwidth yang kita sewa dari ISP. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini nanti mau di forward untuk ke server yang mana atau mau diarahkan untuk akses resource yang mana, itu nanti bisa disesuaikan lah. Nanti kalian bisa mainkan yang namanya port forwarding atau apapun itu di dalam perangkat MikroTiknya. Nah, mungkin teknik seperti ini cukup oke kalau menurut saya karena memang sudah lumayan lama juga saya gunakan seperti ini dan memang ada biaya tambahan yang perlu kita keluarkan tapi tidak sebesar kalau misalkan kita berlangganan internet dedicated. Kemudian opsi lain adalah kita bisa manfaatkan semacam Zero Trust, salah satu layanannya dari Cloudflare ya. Kalau di sini mungkin ini bisa kita bilang layanannya free gitu ya, gratis. Kemudian secara konfigurasi juga jauh lebih mudah, lebih simple, lebih instan gitu. Tapi memang untuk menggunakan layanan Cloudflare ini, kalian nanti perlu beli domainnya dulu nih. Nah, untuk beli domain mungkin nggak terlalu mahal ya. Mungkin kalian bisa manfaatkan promo atau
pilih beberapa top level domain yang murah gitu. Misalkan kalau menggunakan .com ya estimasinya sekitar 100 ribuan lah ya, 100 sampai 120 ribuan. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalian punya case sederhana, anggaplah di home server kalian ini punya web server. Web servernya pengen diekspos keluar. Nah, pakai Zero Trust yang ada di Cloudflare ini rasanya cukup gitu. Dan konfigurasinya cukup simple. Tapi di sini saya punya asumsi dengan menggunakan Cloudflare Tunnel ini agak kurang leluasa saja untuk beberapa use case, terutama yang memerlukan direct ke alamat IP public ya, seperti itu. Nah, kalau di Cloudflare bukan berarti dia nggak punya IP public, tapi sebetulnya semua resource yang ada di sini ketika sudah terhubung ke Cloudflare dan sudah bisa diakses, seolah-olah tuh kita menggunakan alamat IP publicnya Cloudflare gitu. Tapi itu bukan milik kita sepenuhnya, makanya kita nggak punya kontrol penuh terhadap IP publicnya si Cloudflare. Lain cerita kalau misalkan tadi kita menggunakan yang namanya VPS. Ibaratkan kalau kita udah sewa VPS, kita dapat alamat IP public, ya udah IP public itu milik kita. Kita mau apain ya terserah kita gitu. Kita punya kontrol penuh. Tapi kalau di Cloudflare ya ibaratkan di dalamnya itu sudah sedemikian rupa lah konfigurasi jaringannya. Pokoknya yang bisa kita pakai itu fungsinya seperti ini aja, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya banyak cara ya. Atau ada lagi yang jauh lebih sederhana, mungkin kalau kalian kenal dengan ngrok, yaitu salah satu opsi juga yang bisa kalian manfaatkan. Mungkin kalau pakai ngrok kalian nggak perlu modal domain, bisa langsung pakai gitu ya untuk yang free, tapi tetap kalau misalkan kalian mau custom nama domainnya ya perlu bayar lagi gitu ya. Tapi kurang lebih inilah beberapa cara atau mekanisme yang bisa kalian gunakan juga. Dan secara teknis konfigurasinya seperti apa, sebetulnya saya udah sempat buatkan juga di beberapa video sebelumnya. Mungkin nanti kalau kalian ingin coba mekanisme yang saya gunakan ini, kalian nanti bisa tonton aja videonya ya. Untuk detailnya, detail konfigurasinya seperti apa, nanti saya akan sertakan juga linknya di kolom deskripsi, seperti itu ya. Tapi kurang lebih dari beberapa solusi yang saya tunjukkan di sini, ya nanti tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian butuh untuk hal-hal yang simple gitu ya, misalkan untuk aplikasi yang sifatnya web service atau aplikasi web, biar bisa diakses publik, ya menggunakan Zero Trust dari Cloudflare, itu pun cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang butuh akses ke alamat IP publiknya langsung, ya bisa gunakan dengan mekanisme seperti ini. Dengan kita sewa VPS, kemudian kita buatkan tunnel ke jaringan lokal kita, dan di sini ini nggak harus pakai MikroTik juga ya. Kalian bisa buatkan semacam virtual machine menggunakan Linux atau apapun itu. Tapi sejauh ini mungkin menurut saya jauh lebih mudah konfigurasinya menggunakan MikroTik. Tapi balik lagi, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian nantinya. Oke ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ada beberapa cara yang mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen coba gimana caranya nge-expose jaringan private kalian supaya nanti bisa diakses melalui jaringan publik. Dan kalau misalkan kalian ada cara lain atau ide lain yang sudah pernah diimplementasi, ya boleh juga ya sharing di kolom komentar. Siapa tahu itu juga nanti bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain. Mungkin itu aja ya pembahasan pada video ini. Jadi sengaja saya nggak bahas terlalu teknis, tapi kalau nanti kalian perlu teknis lebih dalam cara konfigurasinya seperti apa, sebelumnya saya udah sempat buatkan videonya, jadi nanti kalian bisa cek langsung di sana. Untuk linknya nanti saya akan sertakan juga di kolom deskripsi. Oke ya, itu saja pembahasan untuk video ini. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nanti tuliskan aja langsung di kolom komentar. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.